Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini panggilannya sahabat temani ya. Sahabat temani yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur di hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis-majelis yang sangat dirindukan oleh para malaikat. Majelis di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga berupaya untuk mengkaji, ya, saling memberikan masukan, pemahaman, tadabur, refleksi dari ayat-ayat yang dibacakan, yang dibahas sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Wamajtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Ini hadis yang sangat memotivasi kita semua untuk senantiasa berkumpul, berkomunitas untuk urusan Quran, karena di dalamnya banyak sekali kebaikan. Ada 4 yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalamnya, itu diturunkan sakinah, dilingkupi oleh rahmat, ya, kasih sayang, kemudian dicari-cari oleh para malaikat dan mendoakan semua yang hadir di dalamnya. Saya berpikir, kenapa hadisnya itu fi baitin min buyutillah, ya. Hari ini kita membuktikan, ya, di rumah-rumah, dari rumah-rumah Allah, ya. Ini masing-masing kita bisa belajar bermajelis seperti ini di rumah masing-masing, ya, Shadaqah Rasulullah. Ya, nah ini patut kita syukuri bersama, ya. Dan sahabat temani, insya Allah pada hari ini kita akan coba membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap, ya, kayaknya. Al-Quran saja sudah membuat kita, jiwa kita itu eh, datang atau enggak, ya, buka atau enggak, baca atau enggak, ya. Lihat mushaf kayaknya ada pressure tersendiri gitu, ya. Waduh, ada mushaf nih, ya. Nah, belum baca nih hari ini gitu, ya. Ya, tentang Quran saja itu membuat tekanan buat jiwa kita, apalagi ditambah dengan dakwah, ya, dakwah Al-Quran. Ini tema yang cukup menantang bagi kita semua, insya Allah. Sebetulnya Allah sudah memberikan garansi kepada kita semua yang terkait, ya, yang relate dengan Al-Quran, itu akan mendapatkan jaminan kemudahan. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, ya, lidzikr, ya, untuk sebagai reminder, sebagai peringatan, ya, fahal mim mudzakir. Nah, masalahnya kita mau nggak, ya, kita kepengen nggak. Nah, janji itu sudah Allah sebutkan, bahkan diulang-ulang, tidak hanya sekali 2 kali, tapi 4 kali, ya, dalam satu surat, ya, di juz yang ke-27 surat Al-Qamar, ya. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan buat kita semua, ya. Apapun temanya tentang Quran itu mendapat, ya, jaminan kemudahan dari Allah. Tinggal kitanya semua yang berupaya untuk menundukkan, ya, hawa nafsu kita, mengajak, memaksa jiwa kita untuk mau datang menghadiri, mendengarkan, menyimak, ya, paparan dari guru-guru kita, insya Allah. Nah, sahabat temani yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita bicara tentang dakwah ini, ya, seringkali membuat kita nggak pede, ya. Ya, bayangan kita harus memiliki kualifikasi, apakah bacaan Qur'annya sudah bersanad, ya, kemudian juga punya hafalan, ya, pemahaman ayat-ayat, kemudian juga hafalan hadis dan pemahaman terhadapnya, siroh, ya, nabawiyah, kemudian juga paham fikih dan sebagainya. Itu bayangan yang membuat kita kayaknya kita nggak layak, nggak pede untuk, ya, menjadi seorang dai yang mendakwahkan, yang mengajak, menyeru, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita kepada Allah dan kepada nilai-nilai keimanan. Ya, namun mari nanti kita lihat bagaimana paparan atau uraian Allah sendiri, ya, terkait
terkait dengan tema kita ini, ternyata itu nggak sulit-sulit amat ya. Ya, bagaimana Allah juga memberikan hal yang sama ya, kemudahan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, ketika beliau ditugaskan untuk mendakwahkan Al-Quran bukan sekedar kepada skup ya, orang-orang Arab saja, tapi juga kepada seluruh manusia. Ya, nah ini akan kita lihat kemudahannya seperti apa. Kemudian juga sangat penting bagi kita untuk membaca bagaimana atau menemukan why, ya, menemukan kenapa sih harus Quran, ya, kenapa sih harus dengan Quran, ya, proses yang kehidupan yang sedang kita jalani, bahkan semua aspek kehidupan kita itu harus dengan Qurannya. Kenapa? Ini menemukan why-nya ini sangat penting ya. Biasanya dalam ya barangkali sahabat temani sering ikut pelatihan-pelatihan ya. Biasanya ini yang diberikan di awal-awal ya, mindset atau juga big why-nya apa gitu ya. Alasannya apa? Nah, karena kalau alasannya sudah kita dapat, itu akan menjadi penggerak ya, menjadi energi buat kita berikutnya ketika ilmu itu kita dapatkan ya, transfer ilmu dari coach kita, dari mentor kita tuh kita dapatkan, maka dengan why yang kita miliki itu bisa jalan ya. Tapi kalau ini nggak dapat, biasanya disimpan ya di laci ya, di saku kita ya. Oh begitu gitu ya, sekedar tahu aja. Nah kemudian nanti juga kita lihat satu ayat yang menjelaskan tentang market ya, target market dari dakwah ini. Kemudian juga bisnis modelnya bagaimana. Ini sahabat temani yang luar biasa ya. Sabab ya, para pemuda tentunya sangat gandung ya dengan bisnis model ya. Ternyata dalam Al-Qur'an ini juga ditemukan, bahkan dijelaskan bagaimana powerfulnya ya, bisnis model yang Allah ajarkan kepada kita dalam ayat Quran, dan ini timeless ya sifatnya, sampai nanti bisa kita gali insight-nya seperti apa sesuai dengan kekinian dan kedisinian kita ya. Sahabat temani yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari big why-nya ya. Ya atau ini bukan big why-nya ya. Informasi dulu lah ini dari kita meroja, kita mereview bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ditanyakan ya, ada sahabat yang menanyakan bagaimana sih kehidupan Rasulullah SAW itu ya bersama Qur'annya, maka Aisyah radhiyallahu anha itu menjawab dengan kalimat yang simpel gitu ya, khuluquhu Al-Qur'an. Nah, jawabannya itu aja ya, bahwa akhlak Rasul yaitu Al-Qur'an gitu. Jadi Al-Quran itu memang harus hidup, mengejawanta, ya, kemudian terrealisasi dalam keseharian. Jadi sesuatu yang istilahnya the living Quran ya. Kelihatan gitu ya, impact dari bacaan ayat Qurannya, impact dari pemahaman ayatnya, pengaruh dari hafalan ayat-ayatnya. Itu memang harus kelihatan dalam kesehariannya. Nah, dalam hadis yang muttafaq alaih ya, hadisnya panjang, bicara tentang kualifikasi orang-orang ya yang bersama Al-Qur'an ini. Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah. Ya. Permisalan orang-orang yang membaca ya, orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, wa ya'malu bihi kal utrujah. Jadi seperti buah utrujah. Ya, di Indonesia jarang sekali ya. Saya sendiri belum pernah ya menemukan buah utrujah ini. Ya, menurut konon ya, mereka yang sudah menemukan di daerah Maghribi ya, Maroko itu paling banyak di sana. Tuh, ini adalah buah semacam lemon gitu ya. Ya, tampilannya seperti itu tapi lebih besar, ya, tampilannya lebih besar. Kemudian wangi ya, harum gitu, dan ada tekstur ya, ada tekstur yang lembut itu saat kita menyentuhnya ya, rasanya juga enak ya.
Jadi kalau melihatnya warnanya juga sangat cerah dan ini menghipnotis siapapun yang melihatnya untuk memegangnya, ya mencet-mencet. Kemudian ada viral apa ya, squishy gitu ya. Kenapa orang senang sekali ya tekstur yang seperti itu dipencet-pencet ya, gitu ya. Sampai sempat viral ya. Nah ini buah yang juga ketika disentuh itu ya lembut ya enak. Kemudian juga ketika dicicipi ini rasanya enak ya. Sekali lagi saya belum pernah nyobain ya. Ya, jadi menyenangkan siapapun yang memandangnya, menambah nafsu makan ya. Dan ketika dikonsumsi itu memberikan manfaat. Ya, jadi ini buah utrujah adalah buah yang memanjakan 4 panca indera kita. Ya, penglihatan itu dengan warna yang sangat cerah, kemudian juga penciuman kita dengan harumnya yang menyengat, kemudian juga sentuhan, ya, sentuhan ya, yang tadi dengan apa kelembutannya itu dan rasa ya, indera perasa kita juga itu bisa mendapatkan manfaat dari buah utrujai. Dulu saya dijelaskan, udah deh bayangin aja duren gitu ya. Memang sih duren bagi sebagian orang menarik gitu ya. Tapi sebagian lagi jadi horor ya melihat berdurinya itu, tampang luarnya berduri itu sudah jadi barrier tersendiri ya, jadi halangan tersendiri. Ya, belum lagi menusuk baunya bagi sebagian. Ya, ya mungkin itu pendekatan karena kita belum pernah ada ya di sini ya. Itu buah yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang beriman yang baca Quran kemudian mengamalkan. Nah, ini buah yang dia punya kabar yang sangat orang yang punya ya dirinya Al-Quran berupaya untuk rutin baca, ya rutin baca saja ya kemudian mengamalkan apa yang dia pahami ya bisa jadi konteksnya untuk pribadi ya untuk pribadinya saya. Oh Al-Quran memerintahkan aqimus sholat ya dia sholat mengamalkan. Oh Al-Quran eh, memerintahkan untuk berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian mengamalkan. Itu yang dia lakukan. Ya. Maka ini merupakan aktivitas yang akan gampang tersebar, ya, kebaikan yang gampang kemudian ditemukan, dan merangsang orang, memotivasi orang, dan menarik orang. Gitu. Ya. Jadi ternyata eh, dakwah bil Quran ya, itu nggak jelimet ya nggak jelimet cukup kita punya kebiasaan baca kemudian sedikit demi sedikit kita mengamalkannya itu sudah akan gampang menyebar kebaikan-kebaikannya dan harumnya amal yang dilakukan itu jadi nggak usah kita bayangkan kita harus nangkring ya di mimbar gitu ya harus juga ngajar tahsin ngajar tahfidz ya punya hafalan, punya juga kemampuan tafsir, wah itu jauh lah, jauh banget ya. Tapi ternyata dengan hadis ini dan uh, ini tahadus bin nikmah ya, saya pengalaman yang pernah suatu episode ya, ya dalam hidup saya itu pernah saya sekedar dalam tanda petik ya, sekedar mengamalkan paket ya, paket amal dari apa namanya sholat subuh ya mulai dari qobliyah subuh, kemudian kita duduk, ya, berdoa, wirid, zikir, baca Quran, ya, setelah sholat subuhnya, sampai suruk, ya, sampai duha, waktu duha yang di awal, permulaan waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat. Mengamalkan itu saja dalam sempat, ya, alhamdulillah, beberapa waktu, hanya itu aja yang dilakukan. Ya, ternyata ada mungkin orang memperhatikan gitu ya, melihat. Nah, salah satunya adalah ketua DKM waktu itu. Saya itu melakukan di masjid dekat rumah mertua ya waktu itu. Ya. Nah, ternyata si DKM ini melihat dan ngajak ngobrol waktu itu ya. Tinggal di mana Pak gitu ya. Tinggal di mana aktivitas apa gitu ya. Ya saya biasa gitu ya menjawab dan
Tiba-tiba ditawari ya teman-teman, ditawari, mau nggak ini ngisi, ya ada kajian ahad subuh gitu ya. Waduh ya, kita nggak pernah pasang spanduk, pasang brosur ya, apalagi pakai SEO ya apa kata kunci gitu ya, nggak pernah untuk muncul nomor satu ya di saat orang googling itu ya, muncul nomor satu nggak pernah gitu ya. Kita hanya tilawah aja mengamalkan rangkaian ibadah ya, subuh gitu ya. Tiba-tiba ditawari panggung untuk ngasih kajian ya hari Ahad subuh. Ya, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah ya. Begitu ya. Jadi futuh ya di situ. Masjid itu alhamdulillah bisa kita masuki tanpa harus ya kita memperkenalkan diri dan sebagainya ya. Ya ini saya yakin banyak sekali orang-orang yang mengalami situasi yang sama bahkan lebih lebih keren lagi gitu ya. Ya ketika mengamalkan hadis ini ya cukup dengan Quran. Nah, ini pasti akan berpengaruh ya kepada circle-nya, berpengaruh kepada keluarganya, orang-orang dekatnya gitu. Itu akan berpengaruh ya, dengan hadis ini ya. Jadi utrujah ini harus menjadi sebuah kabar gembira buat kita ya. Ternyata dakwah Quran tuh nggak susah loh gitu ya. Ya cukup kita punya apa namanya waktu ya yang kita berikan untuk Quran dan kita komit dengan itu, wah itu akan jadi sebuah dakwah bilhal istilahnya ya. Ajakan yang tidak langsung, ya, tidak secara lisan, tapi dengan tindakan dan itu akan lebih powerful, lebih kuat. Nah, sedangkan dalam ayat Quran, ya kita baca di surat Al-Muzammil, ayat ke-8. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ya, ini surat yang kita tahu semua ya teman-teman bahwa ini adalah surat yang menjadi preparation ya persiapan Rasulullah SAW saat akan mendapatkan tugas berat dari Allah mendakwahkan Al-Quran dan apa sampai persiapannya itu setahun penuh ya. Ini Kang Amir bukan sekedar pelatihan ya ada kurikulumnya sehari dua hari tiga hari sepekan itu bukan setahun penuh ya persiapannya itu ya dan diminta fokus udah fokusnya apa qiyam ya sholat tahajud sampai sepanjang malam sekuat-kuatnya ya ya ayuhal muzammil kumil laila berdirilah kamu di malam hari illa qalila kecuali sedikit untuk istirahat untuk tidur jadi sepanjang malam ini eh, kalau kita tambahkan ya penjelasan dengan ayat ke-8 ini, wadkurisma rabbika. Sebutlah nama Robmu. Ya, Rob ini adalah zat yang apa namanya memberikan semua kebutuhan kita, merawat kita ya, caretaker dan provider ya. Rob itu ya kalau kita membaca ya Allah menyebut dirinya dengan Rob berarti Allah adalah sebagai provider ya, penyedia semua kebutuhan kita. Allah adalah sebagai caretaker. Allah yang merawat, menjaga kita semua. Itu Rob ya. Nah, sebutlah nama Robmu, watabattal. Nah, ini tabattal, ini jadi istilah kita ya, bahasa Indonesia. Ya, batal lu. Lagi taraweh, kemudian keluar suatu batal lu. Gitu. Atau bergerak, atau macam-macam ketawa, batal lu. Nah, batal itu terputus. Ya. Nah, ini dari bahasa Arab. Tabatal itu putuskah. Artinya fokus ya. Putuskanlah hubungan dengan yang lain-lain. Ini di malam hari konteksnya ya dalam sholat tahajud. Ya, watabatal ilaihi. Fokus kamu beribadah hanya kepada Allah. Itu dengan tabatal yang difokus. Ya, sini. Nah, sebentar. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat saat itu setahun penuh diperintahkan untuk tabatal di malam hari, fokus itu di malam hari. Ya. Kemudian di sini ada diakhiri dengan tabetilan. Ini agak teknis ya, tapi ini juicy banget ya kalau menurut saya ya. Ini ada pendekatan bahasa Arab sedikit ya. Nah, ini namanya stresor, penguat ya, stresor. Jadi kalau kita ditanya, lu udah makan belum gitu ya. Udah buka belum ya.
Yang ditanya saat nanti saat Ramadan tuh misalnya udah buka belum puasa ini? Ya, gue udah buka beneran, bener gitu, bener sudah makan. Nah, itu ada stresor di situ. Biasanya dalam bahasa Arab itu ditambahi satu kata di belakangnya. Ya, misalnya saya sudah makan, benar-benar sudah makan, akal tuh aklan, nah gitu. Jadi tambahan aklan itu stresornya penguatnya. Bener, aku udah makan gitu. Nah, di sini ada stresor seperti itu, ya. Tapi eh, tabatal ini adalah apa ya? Ke dalam, istilah saya ya, ini ke dalam. Jadi fokus ke dalam ya, ke dalam dirinya, ya. Fokus ke dalam itu. Nah, untuk menguatkan fokuslah kamu ya ibadah kepada Allah dengan fokus yang benar-benar fokus ke dalam, itu seharusnya stresornya itu dengan menggunakan ya, tabatulan. Nah, ini ya. Tabatulan. Nah, gini. Stresornya harusnya ini. Kalau penguatannya fokusnya ke dalam. Tabatulan. Ya. Tapi yang dipakai adalah dengan tabetilan. Nah, ini tabetilan ini adalah penguatan fokus ya, tapi keluar dirinya gitu maksudnya. Nah, ini ayat indah banget ya. Jadi harusnya kan kalau normalnya ya pakai ini. Watabatal ilaihi tabattulan gitu. Fokuslah kamu benar-benar fokus ke dalam gitu ya. Ya, hanya kepada Allah ya. Jangan mikirin yang lain-lain. Ternyata Allah padukan di sini dengan fokusnya keluar. Maksudnya bagaimana? Ya, ketika orang itu benar-benar fokusnya hanya untuk Allah, semua ibadahnya itu dia peruntukkan untuk Allah, maka ternyata hal itu akan berdampak, ya, berdampak kepada orang lain yang di luar dirinya itu akan terbawa juga fokus kepada Allah gitu. Nah, kalau dalam ilmu korporasi ini namanya visi misi gitu ya, menjadikan orang tuh memiliki visi yang sama gitu ya. Mungkin berawal dari si foundernya itu, ya, ayo kita punya visi, ya, visi apa misalnya, eh, memberikan kontribusi, ya, menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang mudah misalnya, ya, merasakan supaya orang tuh mudah dengan Quran, gitu ya. Nah, visinya itu. Gitu. Nah, nanti ngajak orang lain yang gabung di korporasinya itu untuk punya visi yang sama. Nah, itu kan hari ini ya value dalam suatu perusahaan itu selalu harus digaungkan ya, harus terus disampaikan value-nya itu. Apakah ada yang setiap pagi ya, mengafirmasi dengan value itu gitu ya, supaya fokus gitu ya. Nah, yang terjadi saat Rasulullah SAW itu ya selama setahun fokus ya. Nah, ini akan berdampak hasilnya itu membuat orang lain juga akan terbawa fokus kepada Allah. Ini kerennya di sini. Ya, rumah tangga ini saya temani yang sudah berkeluarga. Ketika salah seorang dari pasangan itu ya eh, meningkatkan ya tabatalnya, fokusnya kepada Allah, maka rumah tangga yang akan terbentuk juga itu akan rumah tangga yang terus yang mengarah kepada ya mengajak pasangannya juga nanti akan kepada Allah gitu. Nah, ini kan tadi yang diulang dengan hadis tadi sebetulnya sesuatu yang gampang ya. Jangan bayangkan kita dakwah itu harus punya kualifikasi macam-macam tadi, ya enggak. Kita menjadikan diri kita ya sebagai hamba Allah itu akan bentuk dakwah yang lebih powerful, membuat yang lain juga tulus ya dalam aktivitas dalam kerjaannya ya, tulus itu ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya teknis ya ke bahasa Arab, tapi ini jarang bisa kita temukan karena dalam terjemahan tuh nggak bisa memunculkan ya karena akan membuat bingung si pembaca ya. Ya, Kang Amir bisa paham nggak? Semoga bisa ya. Ya. Jadi ada internal eksternal lah gitu ya fokusnya itu. Ya. Subhanallah ya, luar biasa ini Al-Quran keren ya seperti ini. Taib ya. Nah, ini why.
Ya, berikutnya adalah sudah bergeser belum ya? Sebentar. Nah, semoga sudah bergeser. Ini ada loading jaringan di tempat saya agak uh, sudah muncul uh, slide-nya. Ustaz masih gelap. Iya, sebentar. Semoga. Hmm. Oh iya, ini belum dirubah ininya. Sebentar ya. Hmm. Sorry nih, wifi-nya malah ke yang lain. Oke, sudah ya? Oke, ini udah. Ah, saya ganti wifi dulu, Kang Amir. Yang tadi salah. Baik, Ustaz. Sebentar, kita share lagi. Ya, nah berikutnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai role model kita semua ya itu mendapatkan misi dari Allah ya. Ini kalau kita hitung dengan diri kita ya dengan kondisi yang ada saat itu ya kondisi yang ada saat itu ini kayaknya mission impossible gitu ya melakukan perubahan dari masyarakat yang unlettered atau juga unsociety ya yang kurang beradab yang juga apa namanya tidak paham baca tulis ya juga masyarakat yang saat ini diminati oleh siapapun ya oleh negara adidaya saat itu ada Romawi ada Persia itu nggak berminat untuk mencaplok eh, negara Arab ya minyak belum ditemukan itu ngapain itu ya cari-cari masalah ya kalau menginvasi ya Arab saat itu dan memang begitulah kondisinya ya Allah mentarget market yang paling bebal paling sulit ya paling menantang untuk dijadikan sebagai pilot project dari Al-Quran ya jadi Rasulullah SAW ya kemudian menerima wahyu Allah menerima Al-Quran untuk melakukan sebuah proses transformasi perubahan ya dan ini perubahan yang sampai nanti hari kiamat bisa dibayangkan satu titik dari peta dunia yang benar-benar ya itu tidak diminati tidak diketahui lah saat itu ya kemudian berubah hari ini ya berubah sampai hari ini menjadi sentral ya sentral sebagian besar ya umat manusia ya menjadi apa mobilisasi ibadah kaum muslimin itu ke titik ya satu titik di peta dunia saat itu gitu ya yaitu ke Mekah hari ini ke Jazirah Arab hari ini ya. Nah ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah misinya ini ya untuk melakukan sebuah proses transformasi dari masyarakat unlettered ke masyarakat madani yang tertata dengan rapi dan sebagainya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Ya. Dialah Allah yang ba'asa, yang telah mengutus, ya, ya ba'asa ini mengutus siapa? Ya, mengutus siapa? Nah, ini mengutus rasulan, mengutus rasulan, mengutus seorang rasul fil ummiyina, ya, kepada kaum yang ummi ini ya buta huruf ya. Salah satu terjemahannya ummi. Ada metode baca Quran, metode ummi ya, ya, fil ummi ya. Ya. Ini eh, minhum ya dari kalangan mereka. Nah, tugasnya adalah ya, pertama yatlu alaihim ayatihi. Ini yang pertama tugasnya adalah banyak membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yatlu ya alaihi membacakan kepada mereka. Jadi Rasulullah dalam momen-momen ya dalam banyak kesempatan ini yang banyak disampaikan gitu ya
membacakan ayat Quran gitu ya. Ini paling banyak. Misalnya dalam khutbah Jumat ya, itu biasanya kita mendapatkan sakinah yang melimpah ya, nih yang ikhwan nih saat khutbah Jumat itu ya. Ya, innal hamdalillah itu sudah gerai udah tidur ya. Ya. Nah, kayak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya ketika sebentar kok menghilang sebentar. Hmm, sebentar ya. Ya, ada gangguan sebentar. Ya. Saat khutbah Jumat misalnya Rasulullah itu membacakan ya satu surat yang surat Qaf gitu. Ya, aduh, sebentar ini kenapa? Ya. Jadi khutbah pertama itu membacakan surat Qaf saja. Ya, selesai surat Qaf, ya, dibacakan kemudian langsung duduk, ya, kemudian nanti berdiri lagi dan nggak lama ditutup ya khutbah kedua. Jadi saking ingin memanfaatkan momen-momen itu untuk membacakan ayat Al-Quran. Ya, begitu begitu juga saat ya pertemuan-pertemuan ya. Nah, kita ini diajarkan Al-Quran memang harus disajikan dengan jumlah yang banyak ya. Apakah dengan kesempatan sholat ya dalam sholat, di luar sholat gitu ya. Nah, ini tugas pertamanya membacakan ya. Dan membaca yang memang secara logika normalnya kalau seseorang membaca apapun ya, membaca apapun itu kan pasti dengan pemahaman, dengan memahami. Kita membaca teks ya bahasa Indonesia, kita baca itu pasti ada pemahaman yang diikutkan di situ. Ya, membaca teks yang lain juga ya kita akan ya, ikut pemahaman di situ. Tapi untuk ayat Quran, nah ini Masya Allah ya, ya jangan diartikan baca Quran itu hanya menggerakkan lafaz saja gitu ya, tapi memang harus ada upaya-upaya untuk ya, memahaminya. Nah yang kedua, wayuzakihim. Nah yang kedua adalah wayuzakihim. Wayuzakihim itu membersih-sucikan. Ya. Jadi ini gradual action ya, kayak tindakan yang bertahap itu ya. Pertama dibacakan dulu kalau orang sudah banyak ya mendengarkan bacaan Quran, membaca bacaan Al-Quran, itu akan terjadi proses detoksifikasi, pembersihan jiwanya gitu ya. Telinganya semua anggota badannya ya wayuzakihim dibersihkan ya. Nah, jadi ini fungsi sebetulnya fungsi Al-Quran ya, kenapa kita juga harus ya ada semangat untuk mendakwahkan Al-Quran, karena ini salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pembersihan-pembersihan itu. Gitu ya. Hari ini ya di zaman yang penuh dengan macam-macam polutan, ya, itu betapa orang tuh gampang sekali ya terpapar oleh azulumat ya kegelapan-kegelapan ya yang akan mengotori hatinya jiwanya gitu. Nah, bacaan Quran itu akan membersihkannya, wa yuzakkihim itu. Ya. Ya, apakah dari tontonan, apakah juga dari apa yang ada di tangannya, di gadgetnya gitu ya. Semuanya itu. Ya, hari ini seperti itu. Ya. Nah, ya, ketika Al-Quran didakwahkan, disampaikan, misalnya lah ya, misalnya contoh nih, melalui kegiatan tadarusan misalnya ya, ada aktivitas halaqah di situ ya. Tadarusan itu kan baca masing-masing ya, baca masing-masing. Di situ ada pembinaan ya. Ada pemaksaan jiwa manusia untuk duduk ya, mendengarkan bacaan dari teman-teman yang lain gitu. Itu baru tadarusannya aja. Nah, itu kan seringkali ada pemberontakan jiwa gitu. Wah, ngapain sih harus baca rame-rame ya? Kalau baca sendiri bisa lebih banyak gitu ya. Bisa lebih banyak gitu ya. Nah, ini ada jiwa yang memberontak seperti itu. Nah,
Ketika orang tuh dipaksa begitu, maka dia akan punya apa ya, kontrol diri, kemudian juga akan apa namanya, melihat, merefleksikan dirinya dengan orang lain, ya. Jadi punya tempat bercermin gitu ya. Di situ akan muncul rasa syukur, juga akan muncul apa namanya, harapan juga gitu ya, semangat juga gitu ya. Itu dengan tadarus, ya. Dengan menghafal Quran, ini bukan tujuannya supaya hafal sebetulnya. Karena kalau hafal itu ya itu urusan Allah gitu ya. Bisa dikasih sehari, 2 hari, sebulan, 12 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Itu bagian rezeki Allah ya. Itu hak Allah sepenuhnya. Tapi dengan kegiatan menghafal itu tujuannya supaya dengan Qur'annya makin banyak dan dengan yang lainnya jadi makin sedikit. Ya. Ya, banyaklah testimoni ya, orang-orang dengan menghafal itu dia akan terlatih untuk fokus, pantang menyerah. Itu ada karakter building ya dalam aktivitas menghafal Quran. Wa yuzakkihim. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Ya. Ini Alkitab ini sangat dekat dengan hukum, ya, dengan hukum. Ya. Kalau kita baca dengan kaf, ta dan ba, ya, kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba itu diwajibkan. Di sebuah kewajiban, sebuah hukum. Itu ketika bicara tentang kaf, ta, dan ba. Ya. Alkitab ini dekat dengan hukum. Nah, bagaimana orang itu punya kemampuan untuk mengerjakan hukum-hukum Allah, ya, mengamalkan hukum-hukum Allah, yang semuanya itu akan jadi panduan, semuanya akan menjadi cahaya. Ya. Ini teman-teman coba baca surat An-Nur, itu kan namanya An-Nur itu cahaya. Tapi awalnya surat itu tentang apa? Hukum yang mengerikan ya. Ya, hukum perzinahan kan gitu. Ya. Nah, tapi disebutnya surat An-Nur karena akan memberikan cahaya. Nah, kesiapan orang, kemampuan orang untuk melakukan hukum-hukum Allah, mengerjakan hukum-hukum Allah, itu kan butuh modal. Ya, butuh modal-modal. Nah, sebelum sampai kepada kemampuan itu, ternyata memang harus punya jiwa yang bersih. Ya, punya jiwa yang bersih. Jadi kalau jiwanya bersih itu siap. Siap untuk diperintah. Siap untuk diinstruksi. Gitu. Ini yang dilakukan ya, selama fase Mekah. Ya. Ini dulu ya, dibacakan ayat Quran, kemudian terjadi tazkiyahnya, dibersihkan. Begitu sudah siap, maka ayat-ayat hukum itu turun dengan deras. Ya. Oh, kita diperintahkan nih yang akhwat ummahat ya untuk menutup aurat. Ketika udah siap, hukum itu langsung dieksekusi dengan segera. Oh, khamr itu diharamkan, langsung itu. Ya, kota Madinah banjir dengan khamr yang dibuang ke jalan-jalan keluar rumah. Karena sudah wayuzakihim. Ya, silahkan cek bagaimana undang-undang dari suatu negara yang ingin menekan ya, kejahatan, kriminalitas yang disebabkan oleh minuman keras. Ya. Itu dibuat undang-undang yang hukumannya berat, denda juga yang besar gitu ya. Itu tidak membuat masyarakatnya kemudian siap gitu untuk mengerjakan hukum-hukum itu ya, mentaati hukum itu gitu ya. Sehingga ada ya sudahlah kalau begitu dilokalisasi saja. Ada daerah yang diperbolehkan di situ ya. Ya hanya itu aja. Nah, ini kan manusia yang menggerakkan. Tapi kalau sudah Allah yang menggerakkan, ternyata siap ya, ya punya kesiapan seberat apapun hukum yang harus ditaatinya itu akan punya kesiapan. Nah, itu fase ketiga ya, setelah yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah, yang keempat yang terakhir adalah hikmah. Ya, hikmah ini beyond ya, di belakang hukum, di belakang kejadian sesuatu itu hikmah. Oh, itu toh hikmahnya COVID. Oh, itu toh hikmahnya aku delay dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau sudah ketemu hikmah tuh orang jadi semakin wise ya, semakin bijaksana. Oh iya, siap deh kalau begitu gitu ya. Itu hikmah gitu ya. Maka ini yang terakhir ya. Orang akan ditempa menjadi pribadi yang hakim, pribadi yang bijaksana ya. Dengan proses transformasi ini gitu ya.
terus seperti itu. Nah, itulah yang terjadi dengan Quran. Ya, Quran membuat masyarakat yang tadinya terbelakang itu sekarang menjadi masyarakat yang Masya Allah ya. Ya Allah muliakan dengan Al-Quran ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan ya derajat suatu kaum karena Al-Quran, ya, dan juga merendahkan ya, satu kaum yang lain gara-gara Quran juga. Yang ditinggikan karena mereka begitu dekat, ya, punya keseharian hidup bersama Quran, itu ditinggikan oleh Allah. Sebaliknya, mereka yang menjauh, ya, umat yang manapun yang menjauh dari Quran, itu akan direndahkan. Ya. Nah, inilah pentingnya kita ya memiliki alasan ya kenapa sih harus dengan Quran ya. Di sini ya. Dan ini sudah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, tapi itu aku aja. Kalau sahabat temani baca ayat berikutnya ya, ayat ketiganya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Itu berlaku juga untuk orang-orang setelah ya, setelah generasi emas ini gitu. Itu berlaku juga. Apa berlaku? Al-Qur'an ya akan memberikan proses perubahan, proses transformasi ini gitu. Ya kadang-kadang kan kita down ya ketika baca sejarah, baca sirah itu, wah keren banget ya ini Imam Syafi'i ya. Itu hatam Qur'annya dalam sehari bisa 2 kali di bulan Ramadan. Kayaknya jauh banget ya dengan aku. Nah, itu kan kadang-kadang down gitu ya. Ternyata Allah ngasih kabar gembira di ayat ketiganya itu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nanti orang-orang setelah generasi yang emas ini juga bisa kok, bisa merasakan, bisa kembali ya menjadi transformernya. Ya, nah yang dirahmati Allah, ya terakhir ayat yang ingin kita bahas, how to-nya ini di sini. Di surat An-Nahl ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah, ajaklah manusia ya, kepada jalan Tuhanmu. Nah, ini seperti apa atau bagaimana metode atau caranya? Bil hikmah. Ini satu. Kita tandai dulu ini bil hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3. Saya sempat baca penjelasan tafsir. Ya. Ini 3 metode ini bicara tentang target market dakwah. Ya. Jadi tidak hanya jualan ya yang harus kita target ya, marketnya apa gitu ya. Nanti bikin SEO, riset keyword gitu ya. Oh ini nih, nanti masukin di hashtag, masukin di tags ya, masukin di title, username, email ya. Ya itu mungkin teman-teman paham ya gimana itu membuat ya, jualan kita ada di nomor 1 ya. Mentarget siapa itu harus tajam banget ya. Tidak hanya mentarget mahasiswa. Itu kan banyak mahasiswa jurusan apa ya di kampus mana. Nah, target marketnya ini ada 3 menurut para ulama ya. Yang pertama, target market yang harus dengan bahasa komunikasinya adalah bil hikmah. Ya, bahasa komunikasinya bil hikmah. Ya, hikmah ini adalah sesuatu yang paling utama. Ya, jadi kalau ada segala sesuatu itu yang paling utama, baik pengetahuan maupun perbuatan itu adalah hikmah. Ya, ini saya baca di Tafsir Al-Misbah, ini salah satu penjelasan dari para ulama. Ya, hikmah itu. Dan ini target yang dengan metode bil hikmah ini adalah para cendekiawan, ya, cendekiawan, ilmuwan, ya, intelektual elit, ya. Ini. Jadi mereka memang harus disentuh dengan hikmah-hikmah. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah ini adalah nasihat yang menyentuh hati.
Mau'izah itu nasihat yang menyentuh hati. Jadi banyak ya istilah untuk nasihat, tapi mau'izah ini nasihat yang sampai ke hati, yang menyentuh hati. Ya. Dan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang simpel sederhana sesuai dengan taraf pengetahuan. Nah, ini audiensnya yang kedua ini marketnya adalah masyarakat awam. Yang kedua ini. Ya. Tadi kalau yang pertama ini cendekiawan ini ya, elit, cendekiawan ini ya. Nah, market yang kedua ini yang paling luas ya, massive people ya, ini pada umumnya orang ada di sini di level ini ya. Ini harus diberikan dengan nasihat-nasihat yang menyentuh hati ya, dengan bahasa yang sederhana ya. Apa namanya, seringkali orang yang berilmu itu kena kutukan ya. Curtis of knowledge ya, kutukan ilmu pengetahuan ya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau berhadapan dengan audiensnya ini ya, nggak bisa pilih-pilih kalimat kata gitu ya. Saya kadang-kadang kesulitan juga ini siapa ya audiensnya gitu ya. Yang bahasanya mari kita menginternalisasikan ya nilai-nilai waktu supaya terjadi proses transformasi. Wah, itu kutukan ilmu pengetahuan ya. Itu harus hati-hati ya. Ya makanya eh, kita perlu juga ya main-main ya menyimak bagaimana sih menghantarkan eh, nilai-nilai Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya. Ini dengan mau'izoh yang menyentuh ya. Ya mungkin kita kenal ada Agim ya. Mungkin juga ada Ustadz Hanan Ataki ya, yang menyentuh komunitas-komunitas ya para pemuda. Itu kan simpel-simpel aja. Ya, misalnya kita membahas tentang pentingnya waktu gitu ya. Itu kan kita nggak usah deep ya, nggak usah dalam-dalam banget ya tentang apa ini tafsir surat Al-Asr misalnya. Tapi ada orang-orang yang cukup dihidangkan ya dengan cara mudah dan apa namanya sudah terhidang begitu aja gitu ya. Nggak usah disebutkan risetnya seperti apa dan sebagainya. Ya, ada ustadz yang masuk di TikTok gitu ya. Ada juga yang gayanya ya seperti siapa? Habib Hussein ya itu. Pembawaannya juga nyantai gitu ya. Ya, kita perlu ya seperti itu ya. Mungkin saya kali ini teman-teman ya di sahabat teman ini sudah melakukan itu ya, membahasakan dengan bahasa kaumnya gitu ya. Ya, juga ada Gus Baha ya. Kalau di kalangan orang Jawa tuh ada ya Kiai Haji Anwar Zahid ya. Bahasa Jawa tapi benar-benar down to earth ya, membumi ya bahasanya itu. Ini kan butuh bahasa komunikasi yang membumi. Nah, ini mau'izoh al-hasanah ya. Nah, yang ketiga itu adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dengan cara diskusi. Ya. Nah, ini konteksnya memang ahlul kitab, ya, ahlul kitab. Ya, jadi mereka yang defender of status quo. Ya. Mereka yang bertahan nggak mau berubah, bukan agresif yang menyerang. Nah, ini harus dengan metode diskusi, ya, dengan cara yang lebih baik. Ya. Ahsan itu dengan cara yang lebih baik. Baik secara ucapan atau juga tindakan, ya, apa namanya, memperlakukannya itu dengan cara yang lebih baik. Nah, ini ya, sahabat temani yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau saya bayangkan ini jadi sebuah bisnis model atau proyek dakwah, ya, maka yang pertama itu kita menyasar yang paling banyak itu di apa kelas A dengan mau al-hasanah, ya, itu dengan cara memudahkan umat ini untuk mengakses Al-Quran seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Ya, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, saat ceramah-ceramah khutbah itu kan yang hadir ya sangat-sangat bervariatif ya umat itu. Ya, teman-teman juga sama merasakan itu. Ya, jadi tidak dengan bahasa yang kental ya, dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa-bahasa
tafsirnya dan sebagainya ya. Tapi sampaikan esensinya apa, substansinya apa, itu yang penting. Ya. Nah ini bagaimana kita terhindar dari kutukan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak menggunakan bahasa yang jelimet gitu. Ya. Nah ini yang pertama proyeknya kita berupaya untuk membentuk ya, orang-orang yang bisa menyampaikan di level ini. Ya termasuk diri kita semua sebetulnya ya ada di level ini. Ya. Jadi menyentuh orang dengan cara pendekatan yang unik ya, yang spesifik. Ya, itu. Kemudian yang kedua kita masuk ke level bil hikmah ya. Ini memang harus ya semacam membangun sebuah pendidikan yang khusus ya, yang membangun ya semacam kurikulum ya, kurikulum bagaimana orang tuh bisa mengakses ya Al-Qur'an dari sumber utamanya yaitu bahasa Arab ya. Memang sudah ada ya di kita ada PTIQ, ada IQ, juga ada di kampus jurusan tafsir dan sebagainya, jurusan Quran ya. Tapi itu masih sangat-sangat banyak yang dibahas gitu ya. Tapi butuh kita ada suatu gerakan untuk mengajarkan umat siapapun ya untuk bisa menemukan hikmah-hikmah dari Quran ini dengan langsung kepada bahasanya ya. Ada bahasa Arab Al-Qur'an di situ ya. Bagaimana kita juga membaca kurikulumnya ada tafsir klasik ya, ada ilmu balaghah, ma'ani dan sebagainya. Intinya di level ini adalah melakukan sebuah studi Quran yang lebih mendalam. Ya, jadi melakukan studi Quran yang lebih mendalam. Ya, ya saya nggak tahu ya gimana teman-teman bisa di dunia anak muda nih ya, di bagaimana sih supaya enjoy gitu ya, bisa ya, ada pendalaman-pendalaman Quran ya yang bisa membuat betah gitu ya. Ya memang kalau klasiknya sih ya begitu aja penyampaiannya gitu. Nah ini butuh talenta-talentanya lah gitu ya. Ya, jadi membawa kepada sumber aslinya yaitu bahasa Arabnya. Nah, baru yang ketiga, ketika ada SDM-SDM kita yang sudah memiliki basic ya, atau pondasi pemahaman Quran yang lebih mendalam ini, kemudian dia bisa dilecutkan lagi lebih tinggi lagi, ya ini ada SDM ahli di berbagai bidang. Ya, sehingga dia bisa melakukan diskusi-diskusi di berbagai ranah gitu ya. Ya bisa masuk ke dunia ekonomi, dia udah punya basic Qurannya gitu ya. Dia mengkaji bagaimana ekonomi syariah, bagaimana juga ekonomi dalam Islam ya. Kalau kita baca teman-teman ya ayat-ayat tentang puasa misalnya, itu kan tujuannya la'alakum tattaqun. Ya la'alakum tattaqun. Tujuannya takwa. Tapi bentuk takwa, realisasi takwa yang gampang dilihat itu apa sih gitu. Ternyata ayat ya, surat Al-Baqarah ya, ayat 188. Jadi puasa itu sampai Al-Baqarah 187 itu masih puasa ya. Nah, 188-nya itu adalah ciri yang paling gampang ya untuk melihat ketakwaan seseorang. Ya, apa bunyi ayatnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini kan penting ya masuk ke dunia amwal, dunia harta, dunia ekonomi, ya, dunia finansial itu. Itu dengan membawa ketakwaan. Nah itu. Jadi kalau sudah begitu dia punya daya tahan, daya imun gitu. Ini kelihatan. Takwa itu dalam urusan amanah dengan keuangan, nah, itu gampang kelihatan ketakwaan seorang. Ya, jadi ini ada orang yang masuk ke ekonomi, dia basic Qurannya kuat, kemudian juga masuk ke filsafat, psikologi gitu ya, ya kesehatan dan sebagainya. Nah ini ya memang butuh pembahasan lebih lanjut, tapi paling tidak ini jadi sebuah informasi awal buat kita semua. Ya, ternyata ini proyek dakwah Qur'annya tuh harus seluas ini, gitu ya. Ya, yakin mari kita dudukkan diri kita ada di mana. Ya, paling tidak di level pertama sebagai pemberi mau izoh al hasanah, insya Allah semua kita bisa. Ya,
semua kita bisa. Ya, nanti lambat laun ketika kita sudah menyadari hal ini dan berupaya gitu ya, itu akan Allah berikan tambahan hidayah, kita sampai kepada nanti mengakses Al-Qur'annya lebih banyak lagi ya, dan selanjutnya seperti itu. Baik, saya kira itu ya yang bisa sampaikan sebagai bahan untuk kita renungkan ya, kita endapkan, kemudian semoga bisa kita follow up dengan berbagai macam aksi ya. Apakah ada diskusi lanjutan, apakah juga ada aksi yuk kita buat apa. Ya, ini saya kira sahabat temani itu sudah biasa melakukan hal itu, monggo silahkan ya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.